Selamat datang lagi di Soul Podcast. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung kembali di Soul Podcast. Dan saat ini kita kedatangan, sebenarnya tidak kedatangan karena mulai dari episode pertama dia yang selalu menemani kita merekam video bersama teman kita Nando dan juga mengedit video ini begitu ya, mulai dari konten game dan sampai podcast ini jadi begitu. Ya, teman-teman, di episode kali ini kita akan obrolin seputar hal yang tidak bisa lepas dari kita, yaitu tentang internet. Jadi, teman kita Bagas bakal sharingkan kepada kita apa sih internet itu, kemudian juga mau dibilang mungkin dampaknya dan ya kegunaannya pastinya internet. Oke, supaya tidak lama-lama, mungkin saya akan menyapa Bagas dulu ya. Saya akan menyapa Bagas dulu, supaya Bagas juga merasa berada di podcast ini begitu ya. Halo, selamat datang Bagas, salam podcast. Oke. Nah, kebetulan saya dapat dari saudara begitu. Tulisannya lo green light, aduh, itu dia. Saya cuma hanya memakai ya. Oke. Ya, Bagas. Sehat? Sehat, Bang. Oh, bisa tidur semalam? Bisa tidur. Oke, kita akan masuk ya dengan topik internet tadi. Jadi, mungkin kita akan mengawali dulu dengan hoax nih yang sering membanjiri layar-layar handphone kita, membanjiri layar-layar laman media sosial kita ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar hoax menggunakan micin atau memakan micin itu membuat intelijensi kita menurun atau kecerdasan kita menurun begitu. Itu kasihan tukang micin sebenarnya. Ya? Kasihan tukang micin sebenarnya. Kasihan tukang micinnya, nggak laku dijual di mana-mana nantinya. Nggak laku disalah-salahin. Makanya makanan juga di mana-mana nanti hambar kan kalau nggak ada micin begitu. Dan setelah dibuktikan ternyata tidak benar sama sekali bahwa micin membuat orang bodoh dalam tanda kutip bodoh. Orang bodoh. Gitu. Iya, kita lanjut ke hoax berikutnya begitu. Hoax yang ada juga hoax yang mengatakan bahwa kalau makan Indomie apa? Indomie ya? Ya pokoknya makan mie instan ya. Ada sebut merek lagi. Iya, makan mie instan plus makan coklat katanya bisa mati. Benar nggak, Gas? Bohong ya. Namanya hoax ya. Gini kan kita lagi bacain hoax ya, itu hoax teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman ingin coba juga makan mie instan plus coklat. Siapa tahu bisa mati? Jangan. Gimana mau kasih tahu kita kalau dia udah mati ya? Oke, itu hoax yang kadang-kadang membanjiri dunia internet begitu ya. Nah, ini hoax begini Bang, biasanya itu disebarkan lewat WhatsApp keluarga. Aduh. Bener nggak? Kamu masuk WhatsApp keluarga nggak? Oh, masuk dong. Masuk ya? Biasanya adminnya ya? Bukan lah. Oh, bukan. Adminnya yang udah sepuh, Aduh. Udah ini. Iya, coba. Biasanya kan lewat grup keluarga gitu. Yang nyebarin biasanya umum dan tante-tante kalian. Coba kamu jadi admin, Gas. Kalau ada yang nyebarin hoax langsung kamu kick. Jangan dong, di grup itu Bang. Nanti kualat ya. Enggak, saya bukan masalah kualat. Buat apa grup nanti kalau semua anggotanya saya kick satu kan? Coba kamu sendiri dalam grup ya. Iya, enggak ini. Oke. Ya Gas, aku ngutip dari dari laman website Kata Data ya. Kata Data memberikan informasi bahwa pengguna internet Indonesia itu pada tahun 2018 itu sebanyak 95,2 juta. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 84 juta. Jadi ada peningkatan sekitar 13,3% dari tahun 17 sampai tahun 2018. Dan data terbaru, pengguna internet Indonesia itu sudah mencapai 175,3 juta di tahun 2019. Hanya selisih setahun saja ya, naik sampai segitu gitu. Dan sekitar 64% itu
64% itu pengguna internet di Indonesia. Jadi dari 64% dari populasi ya, dari populasi Indonesia. Kemudian pengguna internet ini rata-rata usia 16 sampai 64 tahun. Yang menggunakan internet begitu ya, pada berbagai jenis perangkat yang ada di internet gitu. Oke, jadi kita lihat dulu dari waktu yang dihabiskan, data-data tadi, waktu yang dihabiskan. Oke, waktu yang dihabiskan rata-ratanya selama satu hari sekitar 8 jam berselancar di dunia internet begitu. Jadi cukup cukup banyak menyita waktu. Iya. Ya kan, menyita waktu. 8 jam itu bukan waktu yang sedikit. Bukan waktu yang sedikit. Kecuali memang mungkin pekerjaan utamanya atau bisnisnya ada di internet. Jadi mau nggak mau harus bekerja di internet selama itu gitu. Tapi apa jadinya kalau misalnya ya kebanyakan kita hanya mungkin ya menghabiskan waktu di sosial media yang katakanlah tidak worth it begitu ya, kurang bermanfaat untuk kita gitu. Kalau Bagas sendiri gimana, Gas? Begini Bang, sebenarnya aku ini ada pendapat tentang internet untuk di Indonesia sendiri. Pendapatku pribadi, teman-teman. Sebenarnya menurutku itu orang Indonesia itu belum layak untuk menggunakan internet. Oh. Menurutku pribadi loh. Dilihat dari populasi yang sebanyak itu, berapa itu? 64% dari 64% dari Indonesia, 175 juta orang itu bukan orang yang sedikit. Dan orang-orang ini kebanyakan kalau teman-teman perhatikan itu adalah orang-orang yang banyak percaya sama hoax-hoax tadi itu. Kenapa sih hoax seperti ini bisa nyebar? Karena orang-orang itu percaya gitu loh. Orang-orang itu percaya atau gimana nih maksudnya nih? Enggak, karena ada hoax dan begini. Mau cepat percaya ya, mudah percaya dari. Kenapa mereka cepat percaya? Menurut saya di era internet yang maksudnya internet kan jendela dunia sekarang kan istilahnya kan. Bukan buku lagi. Ya maksudnya kan buku ada e-booknya juga. Oh gitu. Iya dong. Oh iya benar ya. Iya. Oke. Sekarang ada e-booknya juga. Iya, teknologi sekarang ada adalah jendela dunia. Dengan maksudnya informasi yang banyak, informasi dari dunia, berbagai belahan dunia, berbagai macam informasi. Nah, orang Indonesia ini banyak yang belum memiliki kapasitas untuk menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Gitu. Sehingga hoax-hoax seperti itu tadi makanya bikin bodoh, habis itu makan coklat sama mie instan bisa mati. Nah, nggak lucu gitu Bang. Gitu loh Bang. Itu tadi kalau misalnya Bang Dev mau lihat, coba kita lihat dulu aplikasi apa sih yang paling populer di Indonesia, Bang. Oke, saya tadi sempat mencoba mencari data ya. Saya coba cek di kompas.com. Aplikasi yang paling banyak di download di pengguna internet Indonesia itu yang pertama adalah TikTok. Nah, ini yang sering saat-saat ini kebanyakan orang orang pakai gitu ya. Karena memang lagi social distancing juga kan. Yes. Makanya orang di rumah bingung mau ngapain gitu. Karena TikTok kemarin ada yang orang mati karena kesetrum listrik loh. Ada. Yang perempuan itu kan. Iya. Nah, di atap rumah kan? Iya. Gila. Hati-hati itu demi TikTok, perhatikan tempat, perhatikan situasi. Betul. Demi konten TikTok. Aduh. Jangan sampai merenggut nyawa kalian. Aduh. Kemudian di posisi yang kedua itu ada YouTube. Jadi YouTube. Disusul Instagram, WhatsApp dan Messenger. Itu untuk di platform Android. iOS gitu. Kemudian untuk di platform Android itu yang pertama itu adalah aplikasi WhatsApp. Kemudian urutan berikutnya yaitu Messenger, kemudian TikTok, Facebook dan Instagram. Kalau bisa kita lihat dari sini data Bang Dev tadi yang disebutin tidak ada satupun platform untuk pendidikan, ruang guru. Benar sekali. Makanya tenggelam jadinya ya platform pendidikan itu. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu sebenarnya penting ya. Seenggaknya nggak perlu ruang guru lah, teman-teman banyak baca, banyak literasi gitu supaya teman-teman bisa menyaring mana informasi yang benar dan mana yang ini. Jangan langsung percaya. Atau baca platform-platform yang memiliki mengandung edukasi ya, konten-konten edukasi kalau gitu. Kalau dari website resmi kan biasanya kan ada. Website resmi itu bisa. Kalau ini kita lihat ya boleh dibilang paling primadona ini antara TikTok dan
WhatsApp gitu. Nah, itu. Disusul dari yang lain-lainnya Biar gitu. pendidikannya kurang tuh, lihat apa namanya, sosial medianya banyak. Jadi Hmm. orang Indonesia itu udah tidak berpendidik, banyak bacot. Aduh, Gitu bang. banyak bacot ya bro. Makanya di Facebook kalau bang Dev lihat Facebook, Twitter, banyak orang-orang yang menggunakan apa namanya, internet ini tuh hal-hal yang tidak baik. Nge-share hoax, nge-share video porno. Aduh, Banyak lu bang nge-share video porno. kamu belum pernah kan? Belum pernah bang. Ya Dapet maksudnya, linknya sering. oh dapat linknya sering. Dapat linknya sering, gitu. Hati-hati gitu loh. Hati-hati, tapi tetap. Maksudnya jangan di-share ke saya gitu loh. Jangan. Share ke yang lain aja. Tapi video porno kalau teman dapat, Ya manfaatnya apa sih sebenarnya? Kalau dari tadi kan kita lihat selalu dampak buruknya gitu ya. iya, ya itu tadi dampak baiknya tuh sebenarnya itu bang. Kita bisa cari informasi yang benar yang mana. Oke. Habis itu kita seenggak-enggaknya gini lah. Kalau misalnya kita sumpamanya mau kuliah, kayak di ini apa, topik pertama soal podcast, mau kuliah, bingung nih kita mau kuliah apa. Tapi kita udah tahu, oh potensi saya segini-gini. Carilah tempat kuliah sumpamanya yang cocok dengan misalnya kalau misalnya teman-teman kurang mampu dengan biaya yang murah, sumpamanya kan begitu kan, kita bisa cari. Atau kalau teman-teman pengen menambah ilmu, banyak platformnya sekarang, YouTube, ada banyak apa namanya yang menyediakan ilmu-ilmu. Jangan cuma video-video yang ini doang, maksudnya ya itu ilmu-ilmu bisa di ini juga, bisa untuk hiburan, bisa. Betul. Ya itulah informasi bang, jelas internet itu. Jadi juga internet ini bisa menyambungkan kita Terus dengan bagian dunia lain. Dunia lain. Enggak, maksudnya bagian negara lain bang, kalau Oh negara iya lain, benar. Yang paling Sama penting, hantu dong. yang paling penting juga kalau kita mungkin menghubungi orang tua kan atau keluarga, bisa. itu bisa video Oh call. tapi begini teman-teman nih, ayo bang, dengan sekarang kan internet kan pada murah nih. Nah, kan Oke. internet kan pada murah. Iya. Tapi banyak juga ya bang, karena orang-orang kurang mampu, internet itu dia beli yang cuma paket malam, paket siangnya ngelek-ngelek. Ini bahaya loh bang, kalau misalnya kita internetan video call ngelek-ngelek, percaya nggak? Kayak gimana itu guys? Nih contohnya, pas hari kemarin yang baru apa namanya, baru selesai lebaran lah ya. Iya. Soalnya kita siang-siang minta maaf sama umum kita. Om, selamat lahir batin. Selamat lebaran, mohon maaf. Nah, gitu kan. Pas itu nge-lag, nanti omnya bingung, apa nih? Kita mau minta utang lagi apa gimana nih? Kan gitu. Atau enggak kalau Minta misalnya nambah utang. Atau enggak misalnya kalau dia cuma punya paket malam, bahaya juga, Bang. Soalnya pas lebaran lagi atau pas Natal lah. Tengah malam. Oh, mau maafin saya om, ini mumpung hari raya spesial gitu kan, maafin saya. Tapi jam 1 malam, ente dimaafin tapi dibenci lagi ente sama om ente gitu. Karena om-omnya sudah tidur ya, Iya. tantenya sudah tidur kalau malam Iya gitu. dong. Apalagi kalau subuh-subuh begitu kan. Ya benar juga ya. Nah, sama ada golongan orang Indonesia tadi nyangkut sama itu tadi ya bang ya, maksudnya yang apa, orang-orang ini internet itu, orang banyak di Indonesia itu yang skip tahapan tertentu supaya bisa beli internet. Contohnya begini, ada anak sekarang yang banyak kejadiannya begini bang, ada anak gimana ya, dia sekolah ada SPP, ada duit SPP, tapi duit SPP itu diambil untuk beli internet. Oke. Nah, akhirnya apa, dia sekolahnya bisa berantakan, yang fokus cuma internet. Itu loh bang, kadang begitu, ada beberapa orang yang begitu. Nah itu apa, kembali lagi pada orang tua. Mungkin orang-orangnya ini kurang pengawasan ya, dan mungkin juga sudah terkecanduan dengan menggunakan internet gitu. Terlepas dari apakah itu kegunaannya Untuk baik buruk, ataupun buruk gitu. Tapi biasanya kalau baik itu bang, misalnya baik ya, anak seumpamanya kan sekarang kan lagi PSBB kan, lagi maksudnya sekolah di rumah semua. Anak kalau pasti minta internet itu pas sama orang tua dong, nggak mungkin ngambil dari ini. Iya dong. Ya harusnya. Nah, biasanya kalau dia misalnya untuk yang pakainya benar kan dia mintanya sama orang tua pasti. Dan terkadang ini juga orang tua di Indonesia itu kurang memperhatikan anaknya dalam bermain di sosial media ini. Bagi orang tua harap diperhatikan. Tapi kalau tidak salah sekarang itu sudah ada aplikasi yang bisa deteksi aktivitas anak gitu. Jadi Oh ada. Ada ya? Ada, tapi kan cuma beberapa orang doang yang tahu. Beberapa orang tahu, dan mungkin orang tua juga malas tahu gitu. Ya.
ya mau dibilang ya hanya cukup menggunakan media sosial saja, menggunakan internet saja, tapi dia tidak mencoba melihat fitur lain, mungkin fitur yang lebih bermanfaat untuk bisa memantau, ya kan, memantau anak-anaknya dalam aktivitasnya berinternet atau sosial media, begitu. Padahal kalau dibimbing dengan benar anak itu, dia bisa, maksudnya dibimbing dengan orang tua yang benar ya, anak itu nanti bisa diarahkan untuk mengembangkan potensinya. Gitu. Semuanya anak ini hobi gambar gitu kan dari kecil. Lihatin sama orang tua ini, ada gambar-gambar bagus, ini, coba kamu tiru gitu. Atau kamu ini tutorialnya seperti ini, anak itu nanti bisa mengembangkan potensinya dari informasi yang ada di internet gitu. Jadi mengaksesnya akses yang benar-benar gitu, jangan yang buru-buru gitu, teman-teman. Nah, itu dampak dari penggunaan internet gitu. Kalau menurut kamu sendiri guys, pengguna internet di Indonesia itu apakah sudah layak atau bagaimana begitu menurut opini kamu? Belum dong. Dengan semua tadi itu maksudnya masih banyak yang belum, bukan semuanya semuanya, tapi karena segelintir orang kan pasti ada yang udah berpendidikan dan udah maksudnya bisa menyaring informasi, bisa menggunakan internet dengan bijak. Atau jangan-jangan segelintir itu kita lagi? Bisa jadi. Yang belum bijak menggunakan internet gitu. Iya nggak sih? Ya, bisa, Bang. Bisa jadi ya. Cuma kita yang termasuk yang bijak dong. Oh, kita yang bijak. Kita kan mengedukasi nih. Kita sedang mengedukasi ya. Harapannya mengedukasi. Cuma kan beberapa orang itu tadi saya bilang ada memang orang yang melewatkan tahapan tertentu. Betul. Untuk ini. Jadi apa ya maksudnya pendidikannya belum nyampe tapi udah dipaksain gitu loh. Maksudku gini, di Indonesia saranku ini saran pribadi, di Indonesia tuh lebih baik ada umur sekian baru boleh pakai internet. Oh, ada batas minimal penggunaan internet. Batas minimal umur untuk internet. Pengguna internet. Sendalnya ya umur berapa lah, SMA udah mulai boleh mungkin. Kira-kira umur berapa menurutmu, guys? Menurutku ya antara SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu loh, Bang. Karena soalnya kan kalau menurutku ya itu 16 sampai 17 tahun. Soalnya itu kan era-era di mana ya bakat udah mulai kelihatan. Betul. Maksudnya ya dari kecil bakat kelihatan, cuma yang mengembangkan lagi biasanya kan orang-orang di umur segitu. Dan orang-orang di umur segitu biasanya dia nyari tempat kalau nggak untuk kuliah, untuk kerja, SMA atau SMK, Bang. Betul. Gitu. Makanya maksudku karena kehidupan di SMA itu lebih kompleks, menurutku di SMA udah mulai boleh lah. Iya. Itu untuk minimal usianya. Tapi kadang-kadang ada juga nih guys, orang-orang yang katakanlah umurnya sudah tidak muda lagi, kemudian menggunakan internet dan sulit membedakan mana tadi informasi yang benar, mana yang salah. Kebanyakan tuh di grup family-nya kita, kadang-kadang ya orang-orang tua kita juga yang kadang-kadang nyebarin video lagi nih. Bukan, maksudnya video-video yang nggak benar kayak hoax gitu, informasi yang nggak benar gitu. Dan nah ini dilemanya kita kadang-kadang nih, jadi anak di dalam grup itu, kita mau mengingatkan takut durhaka, kita mau kick mereka malah lebih parah lagi kan? Mau kick tapi bukan admin gitu loh. Gitu. Tapi ya maksudku begitu juga sih, Bang. Memang ada orang di Indonesia itu, ini konteksnya bukan internet ya, tapi orang-orang umum. Ada orang-orang umum di Indonesia itu maksudnya yang lebih mending dia ditunggu wafat daripada dia dirubah gitu loh, Bang. Maksudnya memang ada orang yang udah bener-bener kolot, walaupun muda ya loh ya. Ada orang-orang yang benar-benar kolot tapi dia nggak bisa dirubah lagi gitu loh, Bang. Dan orang-orang seperti itu teman-teman yang tidak layak untuk menggunakan internet. Karena dia berpotensi untuk percaya sama hoax-hoax dan menyebarkan semua. Iya ya, nggak mau mencari tahu lebih ini ya. Karena informasi satu, udah dapat satu, ya udah ini yang saya tahu cuma satu ini, percaya itu. Dan bahayanya begini, Bang. Orang kalau misalnya percaya hoax dan dia bertindak sesuai berita hoax itu akan bahaya. Betul. Coba kita sumpamanya nyebarin hoax satu lah di Indonesia apa. Habis itu terjadi perang di Indonesia, apa nggak bahaya coba? Iya, betul sekali. Yang paling penting adalah kita ini yang katakanlah tidak terlalu kolot dengan media sosial, dengan internet, harus mengajari, dan paling penting adalah bagaimana menggali data-data atau menggali informasi yang bisa mungkin membantah hoax ini ya. Karena kalau kita hanya sekedar mengingatkan yang orang lebih tua, mungkin dia bilang
kamu tahu apa sih begitu kan? Bener-bener begitu. Iya, Biasanya orang kamu tahu apa? Kami ini lebih tahu tahu ya, daripada- lebih pengalaman misalnya begitu kan. daripada kalian. Ya udah, nggak usah dibantah. Cari aja data yang bertentangan dengan Yo, berita itu kan, hoax iya, itu benar. kasih baru Tapi terkadang orang tua juga begitu loh bang. Maksudnya Iya. karena dia merasa udah dewasa ya. udah dewasa. Saya ini lebih duluan hidup daripada kalian. Saya udah pernah apa namanya udah melalui masa Udah kalian. melalui. Nah kita sebagai anak juga pinter-pinter dong. Betul sekali sih. Memberi apa maksudnya ya ngomongnya jangan sembarangan tapi Iya. gimana yo namanya orang tua kan perlu kita hargai juga. Betul, bagaimanapun itu adalah orang tua kita, lebih tua Ya, daripada kita. Tinggal bagaimana kita mengingatkan dengan cara yang halus. Dengan halus benar gitu. Betul sekali. Oke, ini tadi seputar internet, kegunaan internet dan sebagainya. Kira-kira, guys, seharusnya idealnya kita berinternet yang baik dan benar itu kayak mana menurut kamu? Ya untuk pendidikan kan. Untuk pendidikan? Nyari informasi untuk perkembangan yang lebih baik. Gitu lah yang jelas. Iya ya. Iya. Karena mungkin ya seperti yang dikatakan dijelaskan di awal tadi ya, platform yang digunakan di download itu kebanyakan ya bukan platform sosial media gitu. Bukan pendidikan bang. Bukan pendidikan, bukan pendidikan. Jadi ini mungkin jadi tantangan buat pemerintah juga gitu. Menggencarkan bagaimana namanya pendidikan ini. Betul. Gimana bukan pemerintah doang bang. semua Keluarga, lini masyarakat bang. gitu. Yang paling dasar ya tetap kalau prinsip Keluarga ya? Keluarga paling dasar gitu. Mungkin yang jadi tantangan sekarang bagaimana konten pendidikan ini bisa masuk termuat di dalam platform-platform yang populer ini begitu. Benar, Sehingga benar. itu bisa diterima oleh masyarakat luas, khususnya pengguna internet gitu. Iya benar gitu bang. Maksudnya ya pendidikan juga penting kan sebagai Penting. kita tahu kan. Jadi tadi Benar kan sekali. sama ini terkadang ya anak-anak lost control tuh juga sih. Sampai ada kasus juga kan. Maksudnya bukan pendidikan tapi karena anak kecanduan game online bang. Itu ada anak dia nyolong kartu kredit ibunya itu. Dia pakai untuk beli game online, beli diamond apa gitu nyampe 20 juta. Waduh. Itu udah diawasin itu pasti. Iya, jelas lah nggak diawasin. Orang tua kan yang zaman sekarang karena zaman udah begini juga ya pasti orang tua fokus nyari duit kan, dua-duanya kerja. Dan yang penting kalau misalnya anaknya biar nggak ribut udah kasih aja apa yang mau. Kasih apa yang mau, ya jadi lost control lah anaknya jelas. Iya, benar juga. Oke, guys, ngomong-ngomong soal internet ini. Sekarang ini kan kita juga sedang melakukan social distancing, kemudian juga perkuliahan nih. Perkuliahan ini kan ya dilakukan sebagian besar jarak jauh begitu. Menurut kamu, guys, penggunaan internet dalam proses perkuliahan ini itu seperti apa? Oh, ya seperti apa gimana bang? Ya, Efektif sudah atau enggak? efektif atau masih kurang efektif atau seperti apa begitu? Kalau efektifnya dari langkah yang pemerintah ambil sudah benar menurutku pakai internet. Pakai internet. Oke. Tapi sekarang masalahnya ada beberapa konteksnya karena kami kuliah ya ini ada beberapa Iya. dosen yang umurnya memang sudah lanjut atau memang dia gaptek dalam tanda kutip ya. Itu yang dia tidak bisa pakai internet. Susah ya? Solusinya apa? Itu saya juga belum pernah ketemu gitu loh bang. Solusinya apa gitu? Iya, benar sih. Apalagi kalau misalnya udah gaptek, Terus nggak bisa pakai internet. nggak bisa pakai internet dan nggak mau cari tahu Nggak mau cari atau tahu, apa namanya gengsi untuk bertanya kepada yang lebih muda, wah itu Nah, lebih itu parah biasanya lagi, orang tua waduh. biasanya begitu tuh. Jangan Karena tunjuk dia saya merasa- lah. Enggak. Oh, saya kira tadi begini. Begini dong. Akhirnya hijrah. Bukan Gitu. begitu bang, Dev. Iya, ini hanya keresahan kita saja ya karena di podcast ini Sebagai mahasiswa. sebagai mahasiswa. Dosen saya sih aman. Jangan sebut nama ya. Iya ya, dosen saya sih aman. Jangan sebut nama. Oke. Ada lagi nggak guys kita mau obrolin ini seputar internet? Ya kalau dari saya itu sih bang, orang tua pertama. Orang sebagai, tua. Sebagai ini hati-hati. Oke. Apa maksudnya mengawasi lah anaknya, mumpung dari kecil bisa Benar. diawasi dan pertumbuhannya bisa kita kontrol. Supaya Control. supaya dia nggak terpapar hal-hal yang buruk. Benar sekali. Kedua dari individunya sadar diri. Kalau misalnya ada informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi dicari tahu, Dicari dicerna. tahu. Ini masuk akal tidak ya? Jangan langsung ditelan dong.
apalagi nggak minum setelah itu. Seret tuh bang ya. Trrrt. Memang bener. Oke, begitu saja ya, Bagas. Oke. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih bang, itu semua sih bang yang mau saya. Pesan-pesan kepada keluarga? Enggak, saya belum mau ini. Oh, Bang. tidak ada. Saya masih lama. Soalnya kita Bang. kan social distancing, nggak bisa pulang Enggak, kampung. tenang, saya masih Oh. video call tiap hari bang. Makanya, Dan kuota saya lancar. makanya internet ada untuk Ah, itu iya. kegunaannya. Dan Oke, internet saya lancar. oke, apa? Enggak. Oh, enggak. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen dan Share. share. Sama ini, komen kalian minggu depan keresahan-keresahan kalian dibacain sama Bang Dev, bakal disampaikan Bang Dev sama menteri. Menteri siapa nih? Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau pengen ada topik yang ingin kami bahas di podcast ini, Podcast ini silakan teman-teman komen di bawah gitu. Kalau kami sanggup, kami akan bahas. Kalau kami nggak sanggup, ya kami lempar akan ke orang lain. pelajari dulu lah. Masa dilempar? Nggak sopan ya Bang ya kalau Nggak dilempar. sopan begitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat tetap sehat gitu. Oh iya Bang, itu sehat-sehat itu juga bahaya loh itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam Podcast Soul. Podcast Soul. Oke. Mantap.